Nah, arahkan lensa ke depan objek. Ah, ini fotonya nggak keluar ya. Nah, ini. Arahkan lensa depan objek itu jadi misalnya kita ada ini nih. Ini yang saya pakai kamera GoPro Max. Nah, jadi misalnya si lensa ini tuh kan lensa, ada kamera ini ada lensa. Nah, jangan sampai kita tuh di pinggir ini. Jangan sampai kayak gini. Nanti kalau kayak gini muka kita yang jadi nyatu gitu. Nah, bagusnya seperti ini. Nanti kan kalau kita kurang pas, ntar bisa di-setting lagi di hasilnya gitu. Jadi jangan sampai di sebelah sini, harus di arah depan. Gitu. Oke, terus nah pencahayaannya yang merata. Pencahayaan yang merata itu jadi kayak dicontoh jadi satu lensa ini tuh yang ini dia nggak ada ke cahaya ke matahari, satu lagi ke gedung. Nah kalau bisa kalau mau tuh kita sama-sama dua-duanya kena cahaya atau dua-duanya di dalam gedung. Karena kalau satu cahaya satu gelap, nanti akhirnya si potongannya kelihatan patah gitu ya. Kita coba saya liatin. Oke. Ada ya gambarnya. Nah ini waktu saya ambil di Dago. Ya pada bingung kayak ini pakai apa. Nah, oke. Ini di Dago, ada yang tahu di mana? Nah, ini saya ngambilnya dari Google ya, jadi emang ini udah di emang ada di Google. Kalau misalnya kalian ke titik ini, nanti ada misalnya 360-nya, pasti lihat gambar ini. Nah, maksudnya merata tuh seperti ini. Jadi kalau gelap-gelap semua gitu. Jadi kan nanti ini si potongannya nggak kelihatan kan. Walaupun ada sih. Nih, oh, ini rapi sih. Nanti walaupun ada potongannya. Jadi biar biar nggak kelihatan dipotong, baiknya si cahayanya rata gitu. Oke, satu lagi di ini. Ini juga. Nah, ini kelihatan potongannya nih. Nah, ini potongannya. Ini kalau ini karena kan saya pakai drone nih, terus anginnya gede, jadi pas lagi foto tuh kayaknya si kameranya, si drone-nya goyang. Jadi satu nyengsol teh apa ya? Satu nggak rata gitu. Nah, untuk teori sih cuma segini aja tips and triknya. Nah, sekarang kita coba untuk ini ya, untuk prakteknya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya, langsung ditanya aja dulu. Kalian saya siapin ininya dulu. Bisa ada yang mau nanya? Sekalian saya siapin ini dulu kameranya. Eh, Mungkin dari audiens ada yang mau ditanyain nggak? Nah, ini ada nih. Aku bacain ya, Kang Bayu. Boleh. Izin bertanya, kesalahan yang sering terjadi dalam menggunakan kamera 360 itu apa ya? Oke. Kesalahannya itu tadi kayak misalnya kan fungsinya 360 itu biar kayak orang tuh nggak tahu itu pakai kamera, tapi kok bisa bisa aneh sih gerakannya. Nah, salah satunya biasanya si tongsis itu tadi si monopod atau tongsis tadi tuh biasanya nekuk. Jadi kelihatan kan tongsisnya itu jadi kayak kurang bukan bukan nggak bukannya salah ya, cuma maksudnya kurang bagus kan kelihatan si tongsisnya bagusnya tuh si tongsisnya nggak kelihatan. Nah, terus kebanyakan juga ngambilnya ini yang tadi itu yang di apa ngambilnya tuh dia di minggir gini nih. Jadi walaupun banyak kan kalau bisa semuanya masuk satu frame di salah satu lensa. Jadi kalaupun mau melingkar semuanya jangan ada yang di garis ini. Kalau bisa jangan ada yang di garis ini. Soalnya nanti si orangnya bakal kayak apa ya nyatu gitu loh kayak gepeng gitu sih. Gimana? Kejawab nggak nih tadi Iya pertanyaannya? gimana kejawab?
Ini ya. Ini saya pakai. Oh, itu ada yang nanya lagi ya? Iya, ada yang nanya lagi, Kang. Tips pemula. Oke. Kalau awal-awal sih mending coba banyak-banyak dulu foto deh. Jadi maksudnya kalau punya kameranya ya. Jadi kalau punya kameranya kalian coba ikut ini deh contribute maps dari Google Maps. Dia tuh jadi nanti kalau udah level tinggi, kalau nggak salah level 10 gitu apa 8 ya. Dia tuh bisa saling ketemu sama contribute di luar negeri. Jadi kemarin tuh ada yang di San Francisco, kebetulan nggak ikut karena belum belum nyampe levelnya. Jadi misalnya kalian punya kamera 360, street view itu paling dicari. Nanti kita tuh kayak apa ya? Kayak misalnya zaman sekarang mah Instagram atau TikTok lah. Jadi paling banyak di view gitu loh. Jadi nanti makin banyak view, nanti makin banyak poin yang kita dapat gitu. Jadi banyak-banyakin foto dulu aja untuk sekarang. Soalnya nanti ketahui enaknya gimana gitu. Gitu. Teh apa Iya, Kang gitu? iya, iya. Kang, aku nih mau nanya nih, Kang, sedikit yang Boleh, tadi boleh. nyambung ke pertanyaan yang kedua. Itu Hmm? tuh kalau misalkan emang banyak poin-poin ya yang dihasilkan oleh kita gitu ya dan diupload gitu ya. Itu Hmm? tuh kita tuh dapat uang nggak sih, Kang, dari hasil tersebut? Kalau uang secara langsung nggak, cuma jadi misalnya kayak itu kayak jadi portofolio kita. Jadi nanti tuh Google tuh apa ya? Sampai ada mereka tuh misalnya kita ingin misalnya ke daerah mana ya yang gunung-gunung di atas, misalnya belum ada street view-nya. Mereka tuh nyewain kalau ke siapa yang mau nih, nanti kita sewain si kameranya, tapi kalian bawa ini di belakang itu kalau pernah lihat belum ya? Jadi kalau yang mobil Google mah kan biasanya di atas ya, kayak parabola. Nah, Iya, kalau iya, yang iya. ini orang dia pakai tas, terus kameranya di atas. Jadi dianya tuh di bawah, jadi hilang aja si orang itu, karena pas banget di bawah. Nah, dapat uangnya dari kayak gitu sih. Jadi misalnya yang suka traveling, iseng ingin ke gunung apa, belum ada street view-nya, nah bisa kalian foto tuh, nanti dibayar sama Google itu. Gitu. Jadi lebih ke portofolio sih kalau nggak langsung kayak YouTube gitu ya, yang nonton bayar belum, nggak kayak gitu. Dan berarti sebenarnya untuk itu tuh ada pekerjaan secara khususnya gitu ya, Kang ya? Ya betul ada. Kita pun bisa apply. Jadi kalau kita punya ya syukur ya. Tapi kalau misalnya nggak, mereka kalau nggak salah bisa minjemin sih. Oke. Tapi itu tadi dia kalau nggak salah syaratnya itu ada harus udah level berapa gitu. Udah level berapa itu ya gitu ya. Heeh. Gimana, ada pertanyaan lain nggak sambil nunggu Kang Bayu buat nge-setup? Nah, oke. Wah, Bisa. ini mohon maaf nih ya, agak berantakan. Soalnya tadi harusnya di luar outdoor, cuma ini karena ada nikahan di sininya, jadi harus di indoor Gak deh. apa-apa, Kang. Duh, maaf ya. Ya. Oke, ini Bisa mungkin ada berarti ya, Kang ya. ya. Jadi Oke. apa namanya? Mungkin ada yang make juga ya. Nah, mungkin ini yang belum tahu pun mungkin bisa lihat. Sorry, nggak kunci. Oh, belum sih. Jadi ini tampilan apa? Tampilan 360 tuh. Nah, kan ada sayanya. Nah, jadi eh, ya ini berantakan, maaf. Ya pokoknya jadi si tampilan tuh kayak gini. Kita apa? Ini kan kalau bawahnya nih, karena dia pakai tripod, kakinya jadi kelihatan. Kalau kita lurusin dikit, nah hilang kan. Ya ini walaupun ada dikit. Nah itu jadi, nah yang saya bilang tadi jangan di pinggir. Nih. Tuh jadi muka sayanya jadi tuh, nah mukanya lihat kan nyatu ya. Kelihatan nggak? Jadi muka sayanya tuh patah. Nah, makanya kalau foto bareng jangan sampai ada di pinggir. Kalau bisa gini. Nah, gitu. Terus untuk misalnya kan oh ya, terus kalau video sejauh ini yang bisa compatible sama kamera 360 itu cuma YouTube sama Facebook. Maksudnya gimana? Kayak gini nih. Sebentar.
Yang tadi teh. Sebentar ya. Ini saya pernah buat juga ini. Suaranya ada ya? Suaranya kedengaran nggak, Kang? Belum ada, Kang. Deh, oke. Nah, ini 360. Ini yang saya bilang tadi nggak rata nih. Ini satu tuh ada cahaya, satu enggak tuh kan jadi kurang bagus ya. Tuh, patahnya kelihatan banget. Patahnya kelihatan banget. Ini gambarnya kurang bagus itu karena eh, kayaknya si kamera 360-nya masih kurang ini sih. Ini kan apa sih si yang patah ini tadi ya. Nah, kurang jernih gambarnya karena si kameranya masih yang bukan zaman dulu sih, maksudnya yang pertama-tama keluar tuh kamera 360-nya Samsung masih kurang jernih sih, jadi ya segini. Nah, jadi yang bisa video kayak gini tuh baru YouTube sama Facebook. Bisa dilihat, Kang, di share screen juga itu yang contohnya. Sorry, soalnya di share screen-nya belum kelihatan. Oh, alah, pantes. Aduh, sorry. Nah, ini ya. Ya, Oke, ulang lagi. Saya pikir udah ada. Apa? Oke, jadi ini yang tadi ya. Sudah. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu ini. Kenapa harus dua-duanya rata? Nah, ini patahannya ini nih. Jadi kanan ada lampu, yang kirinya enggak, jadi kan kelihatan ya patahnya. Nah, ini gambarnya kurang jernih karena ya itu tadi resolusinya masih kurang bagus. Nah, ini kayaknya suaranya belum kedenger deh, Kang. belum ya? Ya. Sambil nunggu juga gitu ya, Kang ya. Ini sekalian ada yang nanya nih, Kang. Untuk perawatan kamera 360 ini apakah ada perawatan khusus agar hasil gambarnya bisa dihasilkan juga bagus gitu, Kang? Oke. Kalau khusus sih nggak ada, cuma apa kayak ngerawat kamera pada umumnya aja. Jadi misalnya si lensanya jangan sampai kena ke baret ya. Kalau bisa ada, kan karena ini si lensanya tuh kebanyakan kamera 360 tuh pada nongol ya. Nah, itu kalau bisa tuh ada case-nya lagi lah. Jadi nggak ke baret karena si kamera ini kan lensanya kecil. Jadi kalau baret sedikit pun akan kelihatan gitu. Terus tadi disimpannya kalau emang lama nggak dipakai, kalau bisa tuh disimpannya di tempatnya jangan lembab gitu, jangan dingin, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, jadi jangan terlalu lembab gitu sih. Sama si lensanya harus rajin-rajin dibersihin sih, soalnya kan kayak debu. Kalau bisa bersihinnya juga pakai apa namanya yang untuk kaca itu, untuk kacamata kan, jadi nggak keras sih. Ini ya coba ya. Belum ada. Tapi ini sih, saya ingin ngeliatinnya ini aja sih sebenarnya. Jadi si video kayak gini yang bisa diputar gini, atau nanti kalau misalnya diputar kayak gini ya, kalau misalnya kalian lihat di handphone, kalau gyronya nyala, kalian bisa apa muter-muter, jadi si kayak make apa kacamata VR gitu. Jadi kalian gerakinnya pakai HP gitu. Kalau ini kan saya pakai mouse. Kalau saya kan pakai mouse. Jadi kalau kalau yang lihat di HP itu sebenarnya dilihat HP-nya di YouTube ya, bukan bukan di Zoom ini. Jadi nanti ke YouTube terus lihat ini, kalian bisa apa? Bisa ngegerakin ini. Nah, video yang bisa digerakin kayak gini baru bisa tuh cuma YouTube dan Facebook. Yang lainnya Instagram dan yang lainnya belum bisa. Terus gimana kan kalau mau masukin ke Instagram? Nah, kalau mau masukin Instagram,
kita harus edit dulu. Jadi nanti filenya udah bukan file 360. Jadi filenya file video, cuma kita setting seperti 360 gitu. Kayak gini. Nah, ini tadi saya udah sempat ngerekam nih di Saung karena lagi ada nikahannya jadi. Nah, ini. Sebentar, saya hilangin dulu. Oke. Nah, ini kalau yang belum pernah coba, mungkin ada juga yang udah pernah nyoba ya. Cuma ini untuk yang belum pernah coba, oke. Yang belum pernah nyoba nih, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau ini namanya keyframe. Jadi kita kalau misalnya mau, misalnya maju nih, kan ini satu apa namanya, satu angle. Nah, misalnya kita ingin pas lagi jalan tuh, ingin lihatnya ke sini ya. Nah, misalnya sambil jalannya gini, nah kita pasang keyframe-nya. Nanti jadi misalnya dari awal kita play itu, awalnya seperti ini gitu. Nah, Iya, iya. oke. Nah, jalan terus. Nanti kita sesuaikan lagi. Nah, pakai keyframe lagi. Ini misalnya dari awal tuh langsung set. Ini kayak yang gerak gitu, kayak apa? Nah, gitu. Oleh itu kamera saya tetap simpan di depan gitu. Nah, ini kan gambarnya jernih ya. Karena si si kameranya tuh udah lumayan bagus gitu. Nah, saya pindahin lagi. Kalau dari awalnya kayak gini. Ini terserah mau jadi ke muka kita lah, berubah ke muka kita atau dipindahin. Seperti itu sih. Mungkin untuk yang belum pernah, yang belum punya sih tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita bisa setting mau nanti. Nah, ini setelah di save nanti bentuknya tuh MP4 dan tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kayak gini, bisa dimasukin ke Instagram. Tapi kalau yang untuk 360-nya sementara ini yang biar bisa gerak manual. Kalau sekarang kan geraknya otomatis, jadi kita gerakin, kita edit, nanti di convert ke MP4 dan nanti kan nggak bisa kita gerak-gerakin kayak di YouTube dan Facebook gitu. Seperti itu. Ya, oke. Kang, ini ada yang nanya lagi, kita sambil jalan aja ya pertanyaannya ya. Boleh, boleh. Nah, Kang Bayu izin bertanya kembali. Aku tipe orang yang suka tremor tangannya jika pegang kamera buat foto. Pertanyaannya, aku jika pakai kamera 360, apakah uh, itu ngaruh nggak sih gitu ke ini gambarnya? Oke. Nah, kalau masalah stabilizer ya, stabilize bawaannya gitu. Kalau untuk yang kamera 360 sekarang sih udah pada bagus ya. Jadi walaupun kayak kita kayak pakai gimbal sebenarnya. Apalagi yang GoPro nih, GoPro itu kan dia paling bagus di stabilizernya. Jadi kalaupun kita gerak-gerak atau lari, ini saya ada kelihatan ya. Oh ini. Ini kan sebenarnya saya lari nih. Bukan lari, maksudnya jalan. Nah, tapi maksudnya nggak terlalu parah gerakannya gitu. Ini kan masih smooth lah kalau misalnya tanpa ini tuh dia uh, horizontal stabilization kalau nggak salah. Nah, jadi dia tuh ini apa namanya? Nah, dia tuh jadi kalaupun kita goyang dia akan ngebenerin secara digital gitu. Kalau kamera-kamera sekarang sih sepertinya udah lumayan udah banyak yang punya fitur kayak gitu deh. Jadi aman untuk yang tremor atau mungkin tangannya kurang kuat untuk apa sih? Tapi ini mas ringan sih ya untuk kalau misalnya nggak kuat angkatnya gitu.
Itu ngebantu banget sih stabilisasi. Itu Oke. Kang. Ini juga kita lanjutin gitu ya Kang. Nah ini tuh kan Boleh. sebenarnya ada yang nanya juga kalau misalkan ini kan Akang tuh ada aplikasinya di mobile phone gitu ya Kang ya. Mhm. Nah, itu tuh ada nggak sih secara langsung gitu kita perlu edit atau enggak di PC gitu atau apa? Apakah emang Kal- harus ada di aplikasinya gitu kan di handphone untuk mengatur Oke. itu semua? Kalau di PC ada, tapi si aplikasinya saya lupa namanya dan membutuhkan ini apa? Namanya tuh 360 metadata. Jadi emang dari Google apa dari mana dia mereka nyiapin buat apa namanya? Buat biar si edit software editing kita tuh ngebaca bahwa itu kamera 360. Jadi sebelum kita ngedit atau sebelum kita upload tuh kita harus nge-download namanya tuh ini saya karena belum compatible sama laptop ini. Jadi kayaknya ntar pasti udah bisa ngebaca kebanyakan yang kayak DaVinci kalau nggak salah bisa deh. Editor lain tuh bisa si file software editor lain bisa. Cuma itu tadi harus dibaca dulu sama si komputernya pakai si injection ya kalau nggak salah apa software lah dia kayak driver lagi. Itu baru bisa kan gitu. Oke. Gitu sih. Oh terus apa namanya? Kalau mau ya upload tadi sih, misalnya pindahin komputer kita emang jangan lupa juga si softwarenya nanti saya coba lihat ya. Jadi memang Bluetooth-nya dikhususkannya untuk di HP. Tapi kalau untuk yang besar pun ada sih software-software yang sebagian yang udah bisa juga. Software-software yang sering kita pakai juga Premiere Pro gitu-gitu bisa, cuma itu tadi harus ada drivernya. Gitu sih kira-kira. Gitu. Itu sekalian virtual ya, virtual sama Mujo. Itu jadi kayak ini ya Kang ya, kalau misalkan diatur kayak gitu udah kayak drone gitu ya, Ya mirip-mirip betul, gitu. betul, betul. Gitu. Makanya jadi kan bedanya kamera 360 ya, ya ini karena saya tadi emang apa iseng aja sih kalau kalau dibenerin sih. Jadi misalnya masuk kemana dulu gitu gitulah. Jadi bisa kayak Iya. itu kayak kita tuh ngikutin gitu. Karena Oke. ini nggak pakai monopod juga, jadi apa namanya si sayanya kelihatan gitu. Sebenarnya kan yang bagus tuh si orang dan yang si kamera itu nggak kelihatan. Oke, oke. Kang juga aku mau nanya nih Kang, kalau misalkan gitu ya si kamera 360 ini untuk video vlog dia proper nggak sih Kang? Eh, itu bagus soalnya di luar tuh kebanyakan banyak yang make 360 juga. Tapi kebanyakan tuh jadi kayak yang action ya. Jadi maksudnya kayak misalnya dia lagi naik, yang saya pernah lihat tuh yang lagi naik eh, apa tuh bungee jumping. Nah Ya, jadi kan dia jadi benar-benar kayak orang tuh ngikut di itu gitu, di ikut loncat ya, juga ya. gitu. Kayak gitu-gitu sih. Itu proper juga. Terus misalnya emang ingin yang cuma dialog biasa, bisa juga kan ini si fiturnya fitur yang nggak usah 360. Kalau di GoPro itu namanya Hero Mode. Satu itu Nomor apa 360 itu mode nggak? atau Hero Mode gitu sih. Oke. Karena si ininya udah bagus sih sekarang si apa namanya? Kualitas gambarnya udah Gambar atas gambarnya. bagus. Ini aja kan beda dari yang tadi YouTube Iya, iya, iya. gitu. Nah, sekarang nih Kang, kita nanyanya budget untuk kebutuhan kamera kayak gini tuh range-nya gitu ya. Untuk kita kalau misalkan aku pengen beli yang konteksnya menengah dan yang bagus, terus kalau yang mahal berapa, itu bisa nggak sih Kang rekomendasinya? Yang mahal dulu ya. Soalnya saya masih ingat nih yang mahal kemarin nyari-nyari
apa sih yang paling mahal, yang paling mahal tuh yang tadi yang kayak bola gitu loh. Oke. Itu kalau nggak salah 36 juta deh. Google mana ada? Tapi dia tuh emang peruntukannya untuk VR. Jadi memang apa, nggak akan kelihatan, ini kan masih kelihatan distorsinya ya. Tuh. Maksudnya bulat gitu kelihatan. Nah kalau itu dia jernih banget, jadi kayak di satu ruangan aja kita tuh. Dan VR biasanya buatnya pakai itu. Nah kalau yang budget maksudnya belum apa ya, cuma sekedar nyoba-nyoba sih, range-nya tuh kalau nggak salah paling murah itu 45 jutaan ya. Second tapi kalau nggak salah. Itu tuh Insta360 ya kalau nggak salah tuh. Tapi yang twin ya 45 jutaan ya Bang. Segituan sih. Kalau emang masih cuma penasaran aja, mending nyewa dulu deh. Takutnya kan sayang juga ya. Iya benar. Kecuali emang inginnya ingin buat yang 360 gitu sih. Jadi dipikirkan dulu. Oke, nah, bisa. Ini kalau misalkan konsepnya kayak gini gitu ya, Kang Bayu, ada nggak sih Kang Bayu kekurangannya sih dari si kamera 360 ini gitu? Konsepnya kayak gini tuh maksudnya kayak vlog gitu ya. Kekurangannya sih kalau misalkan ini kekurangannya pertama, dia nggak bisa di mana aja, maksudnya kan kayak tadi ya, cuma bisa di YouTube atau Facebook kalau ingin benar-benar orang tuh ngerasain mereka ada di situ gitu. Nah kalau keduanya tuh paling masalah ini sih ya, resolusi menurut saya masih, walaupun udah bagus, cuma masih kurang enak sebenarnya kalau untuk ingin menikmati keindahan si tempat tersebut gitu. Tapi kita kayak ada di situ gitu, kan kita kayak virtual ada di sana kan sebenarnya. Kalau apalagi kalau misalnya kita pakai kacamata apa yang VR itu, jadi kita kan kalau lihat kanan ikut gitu kan, jadi berasa di situ. Bagusnya itu sih. Dari yang lain boleh nih kalau misalkan emang kita sambil jalan aja gitu ya Kang ya, sambil praktek juga, sambil nanya juga, boleh raise hand dan open mic dan open. Ini ada yang nanya juga ya tadi. Ini udah dijawab belum ya yang kekurangan itu udah ya? Udah tadi. Oh, berarti yang bawahnya ya, di ruang gelap ya? Iya. Ini di ruang gelap, saya ini di ruang gelap nih. Nggak gelap banget sih. Cuma maksudnya itu kembali lagi ke kualitas si lensanya ya. Jadi tiap merek pasti berbeda sih. Nah ini sebentar. Jadi memang baiknya sih yang ada cahaya ya. Cuma kalaupun emang misalnya mungkin malam atau apa namanya, tempatnya nggak memungkinkan pakai cahaya, itu lumayan bagus juga sih. Nah ini sebenarnya gelap sih. Kan kayak di yang gambar saya nih, gelap, nggak terlalu terang kan. Orang hotel, mendaftar orang hotelnya. Gitu. Asal nggak gelap banget sih kayaknya aman-aman aja, paling noise aja. Itu Kang Fabian ya. Mungkin ada yang ini, mungkin apa? Ada yang punya tapi bingung stitch-nya atau apanya gitu. Biasanya aku tuh pernah kan ngedit gitu ya, ngedit si video 360 itu bahannya kan bahan mentah terus gitu tuh. Nah, itu tuh kayak ada perlu softwarenya lagi kan. Nah, bisa nggak sih Kang disampaikan gitu dari mulai proses bahan sampai editing videonya itu kayak gimana gitu. Nah, itu ini karena saya tuh laptopnya baru ganti gitu, jadi belum belum install dan si tadi cari-cari itu lagi mau install tuh belum compatible sama si laptop ini gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya nanti saya coba cari si softwarenya, drivernya. Jadi kalau nggak salah namanya itu 360 metadata. Nah itu tuh jadi tinggal di .exe nanti .exe, kalau Windows .exe, kalau yang Mac-nya .app, jadi tinggal klik aja. Sebenarnya nanti
udah kayak install driver, setelah beres di restart dulu, nanti dia akan ngebaca si kamera 360-nya sebagai Baru file dia 360 ya. Soalnya kan kalau nggak tanpa driver itu kan, jadi dia manjang kan. ya jadi ngedua gitu belah Jadi dua. kedua, aduh, jadi kedua ya, aduh. Iya gitu sih, emang harus ada drivernya dulu. Kalau Windows sih 3 itu kalau nggak salah ya 360 metadata ada mereka. Resmi kok dari mana? Dari Google kalau nggak salah. Untuk YouTube kan sebenarnya. Iya benar. Jadi Oke. kalau mau upload pun sama. Izin minum ya. Oke, kita lanjutin gitu ya, Kang. Boleh deh pertanyaan dari yang lain, bisa raise hand dan open mic juga, biar secara nggak langsung bisa kita nanya-nanya bareng nih ke Kang Bayu untuk uh, materi 360 kameranya itu. Silahkan kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, raise hand aja. Ini ada yang nanya nih di chat. Kamera Theta 360 sama GoPro beda. Oh iya ya. Oh sorry tadi nggak kebaca ya. Oke, bedanya maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau kayaknya Theta tuh sama GoPro memang GoPro-nya yang Max ya, apa yang Fusion. Kalau yang itu memang di atas Theta, jadi kemungkinan kalau ngomongin hasil, bedanya dari hasil pasti ada karena si lensanya tuh kan si GoPro punya tuh lebih mahal. Jadi si outputnya pun akan lebih bagus gitu. Itu bukannya maksud beda ya? Gimana Kak, terjawab nggak? Kang Kavani ya? Ya, Kak Fani. Gimana Kak Fani? Nah ini kalau yang ring light itu bisa juga. Jadi tapi kalau bisa si belakangnya tuh kayak tadi, jadi belakangnya jangan terlalu gelap banget. Jadi misalnya kayak kasarnya kayak di ruangan gelap dikasih ring light, nanti yang muka kita doang yang bagus, nah belakangnya takutnya gelap. Jadi nanti tetap ada kayak si kamera video tadi yang di YouTube, jadi akan ada jeda gitu. Gitu. Oh ya, sama lupa mau ngasih tahu. Kalau untuk yang nggak punya kamera 30, 60, bisa juga kok buat video, buat foto tapi ya, bukan video. Foto 360, ada juga 360 panorama namanya aplikasinya. Tapi nggak tahu ya kalau di iPhone, kalau di Android kalau nggak salah ada. Nah kalau ini cara buat kita misalnya mau jadi kontributor nih. Mereka nyediain juga ternyata. Sebentar. Saya pindah dulu. Oke. Jadi pertama sih kalau mau coba itu pakai Street View ya. Ini Street View yang ini. Ini Street View. Nah, kalau udah nanti kita upload nih yang kiri kanan. Nah, ininya pakai tag Photosphere. Kalau punya kamera ya langsung aja itu mah nggak perlu. Atau punya file mentahnya import. Nah, ini kalau ini pakai tag Photosphere. Ini sekali lagi minta maaf ya, ini agak berantakan. Nah, ini saya contohin. Jadi kita berdiri. Kita ikutin si titik ini. Ikutin, nanti dia foto sendiri. Nah, terus sampai muter. Ngikut ke kiri ya, bagusnya ke kiri dulu sampai beres. Tuh, jadi nanti mereka nge-stitch. Lah, ada baju lagi. Ada gantungan. Aduh, maaf ya. Ini server, jadi emang beginilah. Nah, gitu. Kira-kira. Jadi, sayanya hilang tuh kan. Saking canggihnya, hilang sendiri. Nah, gitu. Ya, terus aja sampai ini gitu ya. Sampai semua ketutup. Nanti si filenya bisa kita save atau kita upload langsung di YouTube. Ini untuk yang mungkin apa ya, ingin senang-senang aja gitu, misalnya belum punya kameranya, coba pakai ini bisa. Buat berkontribusi gitu ya, Kang ya. Berkontribusi ya. Buat naikin level. Oke. Ini ada tadi Anissa, Kang. Mangga. Anissa ada raise Halo, hand. Kak. Oh, sudah terjawab. Oh iya, gimana?
Ini siapa? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, ini off cam Kak, karena jaringan lagi nggak baik di sini. Oh iya, nggak masalah. Jadi aku kan baru nih ceritanya nambah-nambah ilmu tentang kamera ini. Lalu tadi bahas tentang kamera 360 ini. Jadi aku tuh penasaran, fungsi dari kamera ini memang untuk 360 derajat atau ada fungsi tersendirinya nggak sih, Kang? Awalnya sih saya juga nyari-nyari ya kenapa ini ngapain buat 360 ya sebenarnya. Cuma setelah dilihat-lihat 360 tuh kebanyakan untuk awalnya kamera panoramik gitu ya, 360 itu dia Google yang ngadain, jadi maksudnya street view. Jadi biar orang tuh seperti ada di sana gitu kan. Kalau kita mungkin udah lihat street view ya, kita kan jadi bisa ngelihat oh ini daerah mana sih, oh patokannya ini atau gimana gitu. Nah makin ke sini diperbaharui, diupdate jadi VR tadi, jadi virtual reality. Jadi benar-benar kita tuh mungkin kalau yang udah pernah main game atau simulasi di virtual reality itu kan, jadi kita benar-benar kayak megang senjata, lari-lari, sampai kan sekarang ada alatnya. Jadi mereka tuh benar-benar kayak kita dulu nonton film nggak sih? Jadi kayak kita ngejar monster, dia nembak, kita lari, kita benar-benar lari gitu. Jadi ya 360 sih kebanyakan dipakainya ke kegiatan-kegiatan seperti itu sih. Gitu. Dari yang saya tahu ya. Gitu teh. Gimana, Danisa, sudah terjawab? Sudah, Kak. Boleh tambah satu pertanyaan lagi, Kak? Boleh dong. Kalau untuk ngambil momen-momen kayak sunset, sunrise gitu, ada tip dan triknya nggak sih kalau pakai kamera ini, Kang? Ini bagus juga nih. Sunset itu kan karena si sunset tuh sebenarnya si awannya kalau misalnya kita pakai kamera biasa itu kan cuma depan aja ya. Depan ajanya tuh terang. Kebanyakan bisa depannya terang, belakangnya gelap, bisa depannya gelap, belakangnya terang. Nah, yang apa sih lebih baik tuh kita misalnya jam-jamnya benar-benar pas udah ini semua udah hampir gelap semua gitu. Jadi si gradasi si sunsetnya tuh benar-benar kelihatan. Jadi misalnya sekitar jam mau si mataharinya itu benar-benar udah di bawah gitu. Nanti jadi kalau itu saya pernah foto kalau nggak salah. Jadi si cahaya mataharinya tuh dari bawah sampai ke atas sampai ke belakang tuh dia kuning, hitam, 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 hitam. Jadi bagus lah. Jadi nggak terlalu jomplang kalau misalnya masih siang sebelum matahari masih di atas tuh biasanya yang di sini terang banget, belakangnya agak gelap gitu sih. Jadi kalau bisa agak mepet-mepet mau hilang gitu si mataharinya. Kalau untuk sunrise ya tadi lagi. Sunset atau sunrise lah. Gitu. Baik, Kang. Terima kasih atas jawabannya, Kang. Ya, sama-sama. Oke, kita next ya. Tadi ada Lengon dari Lengon. Mangga Kang Lengon, kalau misalkan mau ada pertanyaan bisa open mic dan open cam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Lengon. Mau tanya, Kang, kalau di toleransi dia terhadap lokasi yang minim cahaya itu segimana sih? Terus rekomendasi lightingnya untuk yang minim cahaya atau gak ada cahaya banget, apa aja sih kira-kira kayak gitu, Kang? Oke. Minimnya segimana sih sebenarnya walaupun di gua sebenarnya bisa. Cuma nanti ada noise ya. Maksudnya noise-nya kayak kelihatan banget lah, ketara banget. Nah, kan kalau misalnya kita terpaksa misalnya kayak mau shoot ke gua gelap nih. Nah, kalau bisa si cahayanya tuh kalau untuk apa ya? Sebenarnya cahaya kecil pun ngebantu banget. Jadi saya nggak bisa ngasih minimal berapa watt, nggak sih. Cahaya kamera pun sebenarnya ngebantu. Jadi kalau di depannya gelap kita cahaya gitu 2 gitu sebenarnya ngebantu. Cuma
sebenarnya kurang maksimal kan. Nah, kalau misalnya pakai cahaya yang studio gitu, kayak misalnya yang pakai Godox atau Aperture gitu ya, yang 60 atau 100 watt gitu, kan sayang juga, maksudnya kan kita mau tour nih, kan nggak mungkin juga kita bawa lampu gitu kan. Nah, jadi kalau emang ingin untuk foto doang sih, si cahaya yang biasa sih ini apa? Yang biasa pun udah sangat membantu sih sebenarnya. Jadi nggak ada patokan harus minimal berapa. Jadi ntar kalau ingin tahu mungkin bisa dicoba. Oh, ini noise-nya kelihatan, tambah cahaya gitu sih paling. Sampai si noise-nya mulai hilang dikit gitu. Gitu paling kan. Oke, makasih Semoga Kang. menjawab ya. Paling satu lagi Kang, kalau Boleh. street view sejauh ini masih dia horizontal ya, nggak ada yang vertikal fiturnya. Street Atau view, bisa iya. ngemasukin yang vertikal juga? Sebenarnya kan kalau 360 mau vertikal atau horizontal, sebenarnya nanti nyatunya jadi 360. Jadi kayaknya nggak masalah deh. Saya belum tahu juga nih kalau yang vertikal. Maksud tuh kayak gininya Kang, kayak masukin ke si street view-nya, kayak tebing apakah bisa dimasukin ke street view kayak gitu dan lain-lain. Oh, bisa. Street view, ini maksudnya masih ngomongin 360 bukan? Iya, 360. Oh iya, bisa. Bisa. Oke Nah, deh Kang. Makasih Kang. iya, sama-sama. Wah, udah ini banget ya Kang ya, banyak pencerahan banget dari Kang Bayu buat tips and trick, terus cara menakannya juga, tambah lagi juga kayak budgeting buat kita kalau nyiapin gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir deh dari audiens untuk Kang Bayu, Ya. karena kita juga ada terkendala masalah waktu. Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Itu yang tadi gunung itu udah ya. Yang mana Kang? Kang? Ini saya ingin liatin ini nih, yang ini cukup gelap dan noise-nya juga lumayan sih. Mau ngeliatin ini ntar. Nah, ini di TSM. Ini harusnya di blur semua, tapi ada yang nggak ke blur. Tapi yang ngeblurnya bukan saya sih, dari Google. Nah, ini. Oh, Ustadz siapa saya lupa. Oh, Ustadz Hanan. Jadi ini gelap. Ini kayak tadi contohnya nih. Ini yang dikasih lampu. Ini yang enggak ya. Tuh lihat yang enggak itu noise-nya kelihatan gitu. Okay. Nah, ini kan yang pas yang ke Ustadznya enak tuh. Gitu. Tuh kan noise-nya beda ya. Ini noise-nya bukan nggak ada sih, ada, cuma nggak terlalu kelihatan. Nah, ini kelihatan banget. Gitu. Ada kalian nggak ke foto? Gitu sih kira-kira. Oke, kayaknya udah cukup banget gitu ya Kang ya untuk ininya. Pemaparannya juga, tambah lagi juga cukup juga banyak juga pertanyaan yang tadi ditanyakan juga oleh teman-teman. Nextnya jadi kayak gini Kang, sebenarnya kan dari PP sendiri Pemuda Peduli dan Social Traveling kita ngadain giveaway nih Kang. Oke. Si teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan di webinar kali ini. Nah, silakan Akang mengajukan pertanyaan seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Bayu. Ntar siapa yang jawab paling cepat, dan itu di kolom komentar ya. Jadi langsung di kolom komentar ketahuan siapa yang jawabannya paling cepat, itu yang mendapatkan giveaway berupa tas karnes.id gitu Kang. Oke. Ini ya, tas kayak gini bukan? Gimana coba dilihatin Tas dulu ini kan. bukan? Udah duluan. Kang Bayu udah dapat duluan ya? Udah dong. Boleh. Mulai sekarang? Ya, boleh mulai Kang. Sebentar, Siap buat teman-teman semuanya ya. Siap ya, ngetik ya. Berapa pertanyaan nih?
Satu aja Kang, Satu ya? karena untuk satu giveaway. Oke. Berapa harga kamera yang paling mahal? Ayo, yang merhatiin pasti tahu. Itu Kang. Kak Lengon Wah, si Akang euy. sangat cepat. Oke, Kang Lengon, selamat atas taskarnas.id-nya. Ini beneran ya, nggak ada di kolom komentar. Fair Ini ya, mah kayaknya udah di copy kayaknya mah ya Kang ya. Licik ya mah euy. Siap. Bener nggak Kang? 36 juta nih? Betul. Oke. Mantap. Kecepatan jarinya bagus banget gitu ya Kang ya? Itu mah kayaknya udah disiapin di paste aja. Siap. Oke deh. Terima kasih banyak Kang Selamat. Bayu atas materinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk webinarnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Kita materinya dicukupin aja. Kita balikin lagi ke moderator dari Kak Rahmah. Oh iya, misalnya, misalnya ada yang mau ditanya boleh DM atau ya DM sih. Iya, Insya Allah kalau misalnya ini, ya. Jangan lupa follow. Boy, cuma harus ntar balas. Mangga Teh Rahma. Iya, mangga Teh Rahma bisa dilanjutin. Oke, tuh jangan lupa ya teman-teman buat follow nih Instagramnya narasumber kita, Kang Bayu. Keren banget nih tadi ya materinya, benar-benar nambah wawasan juga nih. Makasih banget buat Kang Bayu yang udah memaparkan materinya gitu ya buat teman-teman di sini. Jadi udah pada nambah wawasan, udah jadi makin kepengen buat beli atau nyobain gitu ya 360 kamera tadi. Nah, dan juga terima kasih juga nih kepada moderator kita yang udah memandu jalannya webinar pada hari ini dengan sangat luar biasa. Nah, setelah mendengarkan tips and trik dari Kang Bayu tadi, sekarang kita akan nonton bareng nih. Terus kita bakal menyaksikan bersama gitu ya Premiere 360 video dari Social Traveling-nya. Nah, teman-teman juga nanti bisa akses videonya melalui link yang akan di-share di kolom chat. Oke, boleh, baik, silahkan Kang Zendra. Halo Social Packer, sekarang kita lagi ada di Desa Neglasari. Terus kita mau berangkat nih ke Curug apa Kak? Curug Jagapati. Oke deh, nantikan terus ya. Dadah. Kalau Jagapati apa ya lebih tepatnya. Ini tuh dia tuh trekkingnya yang tadi Bapak sempat jelasin, bisa dijelasin kembali nggak Pak? Si kayak treknya mau kemana aja kita tuh sekarang? Oh gitu. Jadi sekarang kita kan sekarang menuju ke Curug Greneng dulu. Terus setelah Curug Greneng menuju ke Lewi Buria. Setelah Lewi Buria menuju ke Sodong Poek. Nanti endingnya di Curug Jagapati. Itu total perjalanan biasanya berapa lama Pak? Perkiraan kalau kita ini paling sekitar 2 jam lah. 2 jam sampai ke lokasi yang pertama. Iya Pak. Ada curug apa Pak namanya? Curug Greneng, ya. Terus Lewi Buria, terus Sodong Poek, endingnya nanti di Jagapati. Nah itu dari jarak antara curug satu ke curug lainnya? Dari Curug Greneng ke Lewi Buria jaraknya itu 200 meter. Dari Lewi Buria ke Sodong Poek itu 50 meter. Terus dari Sodong Poek ke Jagapati 100 meter. Oh, jadi berdekatan? Berdekatan itu jaraknya. Jaraknya berdekatan. Yang sering disukai yang ke daerah sininya paling curug ini Lewi Buria yang paling disukai. Lewi Buria kenapa tuh Pak? Itu katanya masalahnya kalau kena matahari semakin siang semakin toska airnya. Oh, gitu. Warna airnya toska. Betul. Nah, semacam sekarang ini kalau kita udah sampai airnya lagi bagus sekarang. Kebetulan lagi bagus kan? Kebetulan ya Pak ya. Kita datang pagi-pagi dan kebetulan cuaca juga lagi cerah ya Pak ya. Cuaca lagi cerah. Airnya lebih bagus. Terus ada batu-batunya sampai
kena kepala gitu. Kadang-kadang kita kalau masuk ke mau masuk ke Curug Lewi Buria, kadang kita semacam masuk ke ini ke lorong. Gitu. Wah, estetik banget ya Pak ya. Coba nanti kalau nggak percaya boleh dibuktiin sekarang. Oke. Oh guys, ini kita ada di Batu sebelum Curug Cigapati ya, lumayan juga. Pak, ini namanya batu apa Pak? Aduh, ini teh bapak teh lupa lagi batu ini teh. Tapi Batu Cigapati aja gitu ya. Inilah batu Curug Grendeng aja. Oh iya, batu dekat Curug Grendeng. Wah, kita sudah sampai di destinasi pertama, guys. So hot. Gimana Bu tadi perjalanannya, Bu? Lumayan ya. Aku nggak kepleset sih. Sukma gimana, Om Meta? Kayaknya kepleset juga. Gimana? Lihat airnya. Gila. Kalau bisa loncat, kita nyobain loncat ya. Nah, tapi misalnya lamun teu dipandu ku bapak mah meureun moal dugi ka ditu teh, Pak. Ya, insyaallah. Nah, jalan lagi susah ge geuning. Tambahan teh ieu sih teh mandang naon katamu teh mah utami nama rame we dan Ngaramikeun ya Pak nya. siap ka ditu. Mantap. Ya, beginilah kira-kira ya perjalanannya dari gua sana. Terus sekarang lagi menyusuri sungai, tapi kita lihat seberapa indah air terjunnya ya. Wih, dua Cina guys, ini namanya Lewi Burial. Tuh kan warnanya Tosca kan. Nanti jalur ketiga ke sana. Tadi katanya ini dulu ya. Nih capungnya ya. Ini capung katanya kata orang tua aku kecapung tuh bisa nyembuhin anak yang suka ngompol. Ya, dan kita coba ke Gale. Gale masih soalnya. Ya, ayo. Ayo Gale. Kamu mau ngecokokin? Geli anjing. Itu karunya. Oh nggak basuh sih Ayeuna saya nggak bisa terbang ya. Jauh bisa deh. Mari kita lihat sama-sama ya. Yuk, buah dari Perjuangan. ini. Beneran loh, beneran. Beneran. Hendra. Ya. Wih. Sedap, mari kita lihat dari sini, Bung. Apakah seindah itu? Set. Iya. Gimana bro? Enak kan? Makanya ikutan terus sosial traveling berikut.
Jadi kita lihat keindahan. Set. Ini bukan di Norway, bukan di Swedish, bukan di Swiss, ya. Ini di Garut Regency, Kabupaten Garut. Curug apa, boy? Curug Jagapati, bro. Dan perjalanannya sangat worth it banget. Lihat, ini gua SD aja nggak bisa ngelukis gini dulu. Bisanya dua gunung, ada jalan di tengah, pinggiran sawah, ya, di tengah ada saung. Teman-teman, ini muka volunteer Sosref yang ini juga volunteer Sosref yang rela naik turun gunung, susur sungai demi mencari destinasi yang benar-benar worth it buat teman-teman ikutin. So tiap sospeker atau jelajah desa kita selalu berusaha mencari dan memberikan terbaik untuk para penjelajah dan juga sospeker semua. So tetap terus stay tune sama kita, tunggu event-event selanjutnya dan berangkui bareng Sostef. Oke, salam. Oh, mantap banget ya videonya, berasa ikutan jalan-jalan nih kita padahal lagi di rumah gitu ya, pakai baju tidur, mungkin ada yang lagi tiduran juga sambil dengerin webinar ini, tapi berasa banget ikutan jalan-jalannya gitu ya ke alam-alam yang pastinya adem banget gitu kelihatannya tadi. Nah, oke. Tadi kan kita udah ngedengerin materi tips and trick juga nih dari Kang Bayu, udah nonton bareng juga nih video Premiere 360-nya dari Soctref. Nah, sekarang karena giveaway-nya ada satu lagi ya, satu pemenang. Jadi teman-teman di sini masih punya kesempatan nih buat dapetin tas juga dari karnes.id. Nanti yang ngasih pertanyaannya dari Kang Gale, boleh Kang nanti teman-teman sistem jawabnya kayak tadi ya, jadi komen aja di chat, nanti yang pertama jawab berarti dia yang jadi pemenangnya. Boleh Kang Gale, cus langsung pertanyaannya apa nih? Oke, baik. Jadi gini, tadi kan ya kalau misalkan untuk yang kurang menyimak videonya, itu di kolom komentar udah ada kan untuk link YouTube yang disediakan, jadi bisa dinonton juga untuk 360 kamera yang kita tadi tampilin di video yang Kang Zendra sampaikan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, siap-siap ya, aku mulai nih. Pertanyaannya, yang disebut curug yang warna airnya toska adalah curug apa? Curug apa nih, teman-teman? Yuk, yang nyimak tadi nih pasti tahu. Udah ada yang jawab. Gercep ya, peserta-peserta di sini. Anissa, curug Redeng katanya tuh Kak Gale. Benar apa salah? Yang pertama banget. Kok ada ya curug Redeng? Rian Agriani. Yang pertanyaannya berbeda, yang jawabannya berbeda, curug Ciburial dari Karyan. Ya, ayo, ada kurang tepat. Yuk, kurang tepat nih. Kurang tepat. Yang disebut curug, ya ada. Dia destinasi kedua yang tadi disampaikan dari video. Yang ada akunya di Capung tuh. Ya tuh teman-teman, tadi kan pasti lihat juga nih yang tadi ada Capung katanya buat ngompol ya, apa tadi? Oke. Curug Rendeng Subang, curug ini, curug Pelangi tadi udah ya. Kita tutup aja ya karena makin kemana-mana pertanyaannya. Cuman ada yang lebih mendekati sih. Tadi dari Rian kalau nggak salah, Kang Zendra, itu ada di Curug Lewi Burial. Oh, berarti jawaban yang tepat tuh Lewi Burial ya. Tapi ya, ini ya. Yang paling mendekati dari sana tuh ada Kang Rian ya namanya. Coba di cross check. Ya, Rian Agriani. Oke. Nah, itu paling itu
Oke, mungkin itu ya yang jadi pemenangnya Kang Rian Agriani. Oke deh, kalau gitu kita udah nih ya giveaway-nya udah 2 tas dari karnes.id. Selamat kepada Kang Lengon ya tadi. Oh, Iya. ampun, aduh maaf banget ya. Teh Rian. Aduh, maaf. Ya, oke. Selamat kepada Teh Rian dan Kang Lengon tadi ya yang udah bisa jawab pertanyaan dari Kang Gale dan juga Kang Bayu. Untuk teman-teman yang beruntung tadi akan dihubungi langsung oleh tim Social Traveling nanti untuk proses pengiriman door prize-nya. Nah, akhirnya nih kita udah tiba di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan nih, kita dokumentasi dulu kali ya. Yuk, boleh yuk pada on cam yuk teman-teman peserta di sini. Biar kita Yuk bisa pada on cam semua yuk. ya wajah cantiknya, gantengnya. Boleh dong yuk, ditunggu yuk buat on cam. Nah, udah ada beberapa nih yang on cam nih. Oke, mungkin udah kali ya yang on cam, mungkin segini dulu. Di sini ada 2 slide ya teman-teman, nanti tahan aja senyumnya karena kita nggak tahu kan kita ada di slide yang keberapa gitu. Boleh Kang Zendra, aba-abanya dari Kang Zendra aja ya. Oke, siap-siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke. Udah kan ini? Ya, selanjutnya nih satu kali lagi dong. Oke. 1, 2, 3. Siap. Oke. Udah ya berarti. Tungguin di koran ya, nanti keluar di koran ya foto-foto. Kita masuk koran nih teman-teman. Oke deh. Demikianlah rangkaian Social Traveling Webinar tips and trik 360 kamera. Semoga tips and triknya dapat diaplikasikan nih sesuai kebutuhan teman-teman nanti. Dan semoga melalui Social Traveling Webinar ini, teman-teman semakin bersemangat untuk berkreasi dan menuangkan pikiran kreatifnya melalui karya. Nah, saya mewakili segenap panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan terselenggaranya acara siang hari ini. Akhir kata, saya Rahma Zakiatun Nufus, pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya acara kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih juga Kang Lengon dan Teh Rian. Terima kasih Teh Rini Handayani.